Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nur Widyas Junior Timbeng. Saya Karel Binin Ramanuro. Kenalkan, nama saya Igustiayu Pramita Gastiari. Perkenalkan, nama saya Dwi Apriliani. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait tentang hukum telematika atau cyber law dengan judul Studi Kasus terkait cyber law. Baik, materi pertama yaitu pengertian dari cybercrime. Baik, mengenal istilah cybercrime, mengutip pendapat Dr. Andes Dik M. Arif Mansur, SHMH, dan Elisa Tris-Galton, SHMH, bahwa cybercrime adalah suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya atau kerap disebut dengan istilah cyberspace, dan tindakan kejahatan yang menggunakan komputer sebagai media utama dalam pelaksanaannya. Kedua, mengutip pendapat the US Department of Justice bahwa cybercrime or computer crime is any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution. Kemudian mengutip pendapat Mas Wignantoro Restiadi dan Mirna Dian Avanti Siregar bahwa terdapat 7 bentuk dari cybercrime. Yang pertama yaitu unauthorized access to computer system and service, di mana kejahatan dilakukan dengan menyusup dalam suatu sistem secara ilegal. Yang kedua yaitu illegal contents, di mana memasukkan data atau mengunggah data beserta informasi yang tidak benar atau tidak etis. Yang ketiga, terdapat data forgery, di mana terjadi pemalsuan data. Yang keempat yaitu cyber espionage. Kejahatan dilakukan dengan memanfaatkan internet untuk memata-matai dengan memasuki jaringan sistem seseorang. Yang kelima yaitu cyber sabotage and extortion, di mana membuat gangguan atau kerusakan data yang merugikan seseorang. Yang keenam, offense against intellectual property, dilakukan kejahatan atas hak kekayaan intelektual seseorang. Dan yang ketujuh yaitu infringement of privacy, kejahatan dilakukan dengan menyebarkan informasi yang mencakup privasi seseorang. Baik, yang kedua membahas mengenai cyber law. Terdapat landasan fundamental aspek yuridis dalam penanganan persoalan cybercrime. Yang pertama terdiri dari landasan hukum, yang kedua landasan penggunaan internet, yang ketiga aspek hak milik intelektual, yang keempat kerahasiaan yang dilindungi oleh hukum, yang kelima terdapat aspek hukum yang menjamin tentang keamanan dari penggunaan internet. Yang keenam, terdapat ketentuan hukum yang memformulasikan aspek kepemilikan dalam internet. Dan yang terakhir adalah aspek hukum yang memberikan legalisasi terkait internet sebagai bagian dari perdagangan atau bisnis secara online. Berikutnya terdapat beberapa peraturan hukum terkait dengan cybercrime. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, di mana undang-undang di sini berperan sebagai lex specialis. Yang kedua terdapat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Yang ketiga terdapat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Yang dewasa kini diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang keempat
dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pada pasal 310 sampai dengan 321 tentang pencemaran nama baik, kemudian pasal 382 bis KUHP tentang perbuatan curang dalam bisnis dengan mendapatkan, memperjualbelikan, atau menggunakan suatu nama domain yang dilindungi, beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang membahas atau menyinggung tentang cybercrime. Tentang copyright atau hak cipta. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta menyatakan bahwa hak cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan para ide, prosedur, metode, atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud yang tetap. Ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam hak cipta, antara lain pencipta. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kekuatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Selanjutnya adalah hak cipta. Hak cipta merupakan suatu hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan. Pemegang hak cipta adalah sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Selanjutnya terdapat hak cipta yang dilindungi. Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta menetapkan secara rinci ciptaan yang dapat dilindungi, yaitu buku, program komputer, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis-tulis lain. Terdapat juga ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. Terdapat juga seni rupa dalam segala bentuk seni lukis, seni gambar, ukir, kaligrafi, pahat, patung, kolase, dan seni terapan. Terdapat juga arsitektur, peto, seni batik, dan fotografi. Yang kedua, ada ciptaan yang tidak diberikan hak cipta. Sebagai pengecualian terhadap ketentuan di atas, tidak diberikan hak cipta untuk beberapa hal berikut ini. Yang pertama, hasil rapat terbuka dengan lembaga-lembaga negara. Yang kedua, ada peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, ada pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah. Yang keempat, ada putusan pengadilan dan atau penetapan hakim, atau keputusan badan arbitrase dan atau keputusan badan-badan sejenis lainnya. Selanjutnya terdapat pelanggaran dan sanksi. Dalam arti kata lain, jika kita mencantumkan sumber atau nama, maka kita tidak dianggap sebagai pelanggar hak cipta. Contohnya, penggunaan hak cipta pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, maupun sebagainya. Menurut pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta, bagi mereka yang dengan sengaja atau tanpa hak melanggar hak cipta orang lain dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 bulan dan atau denda paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 5 miliar rupiah. Selain itu, beberapa sanksi lainnya adalah menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta dipidana dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan atau denda paling maksimal 500 juta rupiah. Selanjutnya, dengan memperbanyak penggunaan kepentingan komersial suatu program komputer, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Selanjutnya, mengenai pendaftaran hak cipta. Perlindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan suatu hak cipta, namun demikian pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapatkan surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti di awal pengadilan bila mana timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Ciptaan dapat didaftarkan ke kantor hak cipta atau ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai copyright atau hak cipta. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai trademark atau yang biasa kita kenal dengan hak merek.
akan membahas mengenai merek, di mana tujuan utama dari dibuatnya merek adalah sebagai tanda pengenal untuk membedakan antara produksi satu dengan yang lainnya. Tidak terlepas dari itu, merek juga memiliki nilai komersial, nilai moral, dan juga nilai material. Sebelumnya, undang-undang terkait merek ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Tapi dewasa kini telah diperbaharui dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis telah mengatur bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dalam menggunakan sendiri merek tersebut dan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut. Yang dimaksud dari ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu bahwasannya tanpa seizin dari pemilik merek, merek yang telah terdaftarkan tersebut tidak boleh dijual belikan, diperbanyak ataupun digunakan tanpa seizin dari pemilik merek yang bersangkutan. Tentunya ketentuan tersebut akan bersangkutan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang akan berlangsung secara otomatis. Nah, hal ini terjadi karena apabila penggunaan suatu barang tersebut dikatakan tidak sah atau dilaksanakan tanpa izin dari si pemilik merek tersebut, si pemilik merek berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta yang telah dilaksanakan. Bersangkutan mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau yang biasa kita sebut dengan UU ITE. Dalam UU ITE belum mengatur mengenai merek sebagaimana yang telah saya paparkan sebelumnya dan saya jelaskan sebelumnya. Akan tapi dalam UU ITE terdapat ketentuan mengenai nama domain, tapi ketentuan terkait nama domain tersebut hanya tertuang secara umum dan belum menjerumus ke dalam nama domain terkait merek, sehingga masih terjadinya kekosongan hukum terkait perihal tersebut dalam Undang-Undang ITE. Menilik pada salah satu kasus yang sempat viral di media sosial terkait persamaan nama antara Geprek Bensu dan IM Geprek Bensu, di mana Geprek Bensu yang dimiliki oleh Ruben Onsu, sedangkan IM Geprek Bensu yang dimiliki oleh Benny Sujono, di mana sama-sama keduanya menggunakan nama Bensu di dalam persamaan merek tersebut. Hingga dengan hal ini, Ruben Onsu selaku pelopor Geprek Bensu telah melaporkan pihak IM Geprek Bensu kepada Pengadilan Niaga Jakarta atas kesamaan merek yang telah terjadi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, istilah pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan yang diatur secara khusus tentang penghinaan yang dimuat dalam pasal 310 hingga pasal 321 KUHP. Menghina dapat diartikan sebagai menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Adapun kehormatan yang dimaksud adalah berkaitan dengan rasa malu seseorang. Saat ini, pencemaran nama baik marak terjadi melalui sosial media. Sebelumnya, kita sering mendengar ungkapan mulutmu harimaumu, tetapi kini berubah menjadi jarimu harimaumu. Di mana arti dari ungkapan tersebut adalah apa yang dituliskan oleh jari kita melalui sosial media dapat menjadi sesuatu yang berbahaya untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibagi menjadi 6 jenis, antara lain pertama penistaan dalam pasal 310 ayat 1 KUHP, yakni perbuatan menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu yang bertujuan agar tuduhan tersebut diketahui oleh orang banyak. Yang kedua yaitu penistaan dengan surat dalam pasal 310 ayat 2, yakni perbuatan tuduhan tersebut dilakukan secara tertulis. Yang ketiga fitnah dalam pasal 311, yakni apabila perbuatan yang dituduhkan sebagaimana dimaksudkan pada pasal 310 sebelumnya tidak benar. Keempat, penghinaan ringan dalam pasal 315, yakni jika penghinaan dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina maupun berupa perbuatan. Kelima, pengaduan palsu atau pengaduan fitnah
dalam pasal 317, dan yang terakhir yaitu perbuatan fitnah dalam pasal 318 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya, penghinaan khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut penghinaan khusus atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang dikenal dengan Undang-Undang ITE, yang terdapat 19 bentuk tindak pidana dalam pasal 27 sampai dengan pasal 37. Satu di antaranya merupakan tindak pidana penghinaan khusus dimuat dalam pasal 27 ayat 3 yang menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Tindak pidana penghinaan khusus dalam pasal 27 ayat 3 jika dirinci terdapat unsur-unsur berikut, yaitu perbuatan melawan hukum dan terdapat objek. Kemudian di mana perbuatan tersebut yaitu mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat hal tersebut dapat diakses. Yang kedua yaitu melawan hukum, di mana tanpa hak seseorang menyebarkan hal-hal yang tidak perlu disebarkan. Kemudian yang ketiga terdapat objek, yaitu informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki konten pencemaran nama baik. Tidak terbatas pada pencemaran nama baik, Undang-Undang IT juga mengatur mengenai ujaran kebencian yang mengandung sara, yang diatur lebih lanjut dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan anggota golongan atau yang dikenal dengan SARA. Salah satu kasus contoh pencemaran nama baik yaitu pencemaran nama baik Ikatan Dokter Indonesia Bali dan ujaran kebencian oleh Jerin SID. Kronologinya seperti, pada tanggal 13 Juni 2020, Jerin mengunggah foto yang berisi kalimat tuduhan yang diunggah di akun Instagram pribadinya @jrxsid bahwa Ikatan Dokter Indonesia dan Rumah Sakit adalah kacung WHO lantaran kebijakan rapid test yang diberlakukan untuk para ibu hamil. Dalam kolom keterangannya, Jerin juga meminta agar ID dibubarkan. Dari hasil pemeriksaan Jerin yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam, diperoleh 3 catatan mendasar. Pertama, dari hasil keterangan, Jerin memang yang memuat postingan itu. Kedua, dari postingan itu, Jerin mengunggah ID selaku organisasi profesional untuk mengambil tindakan atas ketidakadilan terhadap rakyat, rapid test sebagai syarat layanan ke rumah sakit. Ketiga, terkait dengan beberapa postingan yang cukup banyak pada 16 Juni 2020. Adapun penyelesaian perkaranya yakni Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Bali menetapkan IGD Ari Astina alias Jerin X SID sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik Ikatan Dokter Indonesia ID Bali dan ujaran kebencian. Dasar penetapan Jerin sebagai tersangka dilakukan berdasarkan alat bukti yang cukup. Ada keterangan saksi, ahli, dan kesesuaian antara keterangan semuanya, termasuk barang buktinya, bahwa itu terpenuhi unsur delik, membuat pencemaran nama baik, penghinaan dan menimbulkan suatu permusuhan kepada ID, sesuai dengan Undang-Undang ITE. Dalam perkara ini, pasal yang disangkakan yaitu Pasal 28 ayat 2, jungto Pasal 45A ayat 2 dan atau Pasal 27 ayat 3, jungto Pasal 45 ayat 3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP yang telah jelaskan sebelumnya. Sesuai dengan laporan polisi nomor LP-263-6-2020-Bali-SPKT tertanggal 16 Juni 2020 dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar. Berikutnya membahas mengenai kasus dalam cybercrime, salah satunya kasus e-commerce. Pertama-tama kita harus mengenali apa itu pengertian dari e-commerce.
mengutip pendapat David Baum tahun 1999 bahwa e-commerce adalah satu set teknologi, aplikasi-aplikasi, dan proses bisnis yang dirancang secara dinamis untuk menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat melalui transaksi yang dilakukan secara elektronik. Kemudian terdapat pertukaran barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik atau online. Dalam e-commerce ini terdapat karakteristik transaksi yang dilakukan. Yang pertama yaitu business to business atau B2B, mencakup trading partners berupa pertukaran informasi terkait dengan bisnis yang dijalankan atau dilakukan oleh kedua belah pihak pembisnis. Kemudian pertukaran data yang berskala dan kerjasama atau distribusi antara kedua bisnis tersebut. Yang kedua, terdapat business to consumer atau business to customer yang disingkat dengan B2C, mencakup bisnis yang dilakukan secara terbuka untuk umum. Kemudian terdapat service yang dilakukan bersifat umum, servis yang diberikan berdasarkan atas konsumen, di mana dalam hal ini produsen merespon keinginan dari konsumen tersebut dan melakukan sistem pendekatan client server yang berbasis online atau web. Menyikapi kasus e-commerce di mana secara umum terdapat kejahatan yang kerap terjadi dalam sistem e-commerce ini. Yang pertama yaitu adanya kasus penipuan penjualan online, kemudian terdapat penerapan hukum yang dapat digunakan atas kasus ini, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Berikutnya dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 tentang pencucian uang dan dapat menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kasus yang kedua yaitu kasus perbuatan curang dalam bisnis dengan mendapatkan, memperjualbelikan, atau menggunakan suatu nama domain dilindungi oleh pasal 382 BIS KUHP dan Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dewasa kini diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kasus yang ketiga yang kerap terjadi yaitu kasus kejahatan penyalahgunaan sistem dengan menyalahgunakan informasi atau data-data terkait dengan pembisnis ataupun pelaku baik dalam sistem B2B atau B2C. Dalam hal ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Demikianlah materi tentang pengertian dari e-commerce, kemudian karakteristik e-commerce, dan beberapa kasus yang kerap terjadi dalam e-commerce. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Demikianlah pemaparan materi studi kasus terkait cyber law. Semoga apa yang telah dipaparkan sebelumnya dapat menambah ilmu pengetahuan bagi setiap orang yang menontonnya. Terima kasih.